Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Shifa'ul Qalbi, yaitu Ibu Hajah Ernawati beserta seluruh pengurusnya. Yang saya hormati ibu-ibu hajah, ibu-ibu ustazah, ibu-ibu calon hajah, ibu-ibu calon umroh yang sudah diberikan oleh Allah kesempatan untuk ziarah ke tanah suci, berkunjung ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan saya Bapak Al-Ustaz Ferry Mustari. Beliau ini adalah Hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Beliau adalah tulang punggung pondok pesantren Darul Hufaz. Beliau gurunya, ya. Ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa hadir di Majlis Taklim ini, Bu. Mungkin ini Majlis Taklim yang ke-66 sekecamatan Batu Jaya, Bu ya. Ini baru pertama, Bu ya, di sini. Yang lain udah 2 kali, udah 3 kali gitu ya. Mudah-mudahan kita berkah, Bu ya. Terima kasih banyak sudah diizinkan, Bu, untuk mengadakan penyuluhan di sini. Ibu-ibu, para jamaah, sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang keberapa, Bu? 80. Udah pada hafal, Bu ya. Kita merdeka pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Bu, kemerdekaan ini dicapai dengan darah air mata, dengan keringat, dan dengan perjuangan para pahlawan, para syuhada, para ulama. Kita mah enak, Bu, sudah tinggal menikmati kemerdekaan. Coba bayangkan, Bu, di negeri yang sedang dijajah orang lain. Seperti siapa, Bu? Palestina. Mudah-mudahan cepat merdeka, Bu ya. Bayangin, kita lagi kumpul sama keluarga, kita lagi makan, tiba-tiba ada desingan peluru ya jatuh ke dekat rumah kita. Itu, Bu, kita makan juga, Bu, yang tadinya mau masuk ke mulut, itu masuk ke hidung, Bu. Nasinya ya. Ya Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, sholat kagak bisa merdeka, pengajian juga kagak bisa merdeka. Apa yang bisa kita harapkan kalau negara kita itu dijajah? Maka salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemerdekaan negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya kita bisa nikmat, Bu, makan enak, tidur enak. Coba, Bu, orang Palestina bagaimana mau bisa tidur, Bu? Rumahnya juga pada hancur. Mau bisa bagaimana anak-anak sekolah rumahnya pada hancur. Bahkan kekejaman Israel itu sampai-sampai rumah sakit juga dibom, Bu. Brengsek emang itu orang-orang Israel tuh ya. Nah, Bu, jadi kemerdekaan ini wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan? Maka kita merujuk kepada surah Al-Hajj ayat 41. Kalau Pak Ustadz Ferry mah hafal. Kalau saya mah dikit-dikit. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Kata Allah, alladzina, yang orang-orang, immakkannahum, ketika kami telah teguhkan mereka, fil ardi, di muka bumi. Mereka sudah punya negara mereka sudah merdeka,
lalu mereka sudah berdaulat untuk menentukan nasib sendiri. Itu immakkanahum, itu artinya begitu. Sudah teguh, sudah merdeka, sudah berdaulat. Kata Allah, ini sedang menceritakan orang-orang yang tadinya berjuang, terusir dari tanah airnya, kemudian berjuang sehingga bisa kembali merebut negerinya. Nah, jadi ketika mereka sudah mampu merdeka dari negerinya, itu sudah merdeka, sudah berdaulat, sudah bisa menentukan diri sendiri, aqomus sholata, mereka melaksanakan sholat 5 waktu, mendirikan sholat 5 waktu. Kalau ingin negeri kita makmur, ya, gemah ripah loh jinawi, yang harus kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Coba Bu, di kita banyakkan mana antara orang yang sholat apa yang sama orang yang enggak sholat? Banyakan yang kagak. Pantesan Bu, kurang berkah negerinya. Ibu lihat sholat subuh, semakin semarak sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola, maka negeri itu akan semakin makmur. Ukurannya Bu, sholat subuh berjamaah, masjid-masjid, musola-musola di kita apa pada rame, apa pada sepi? Sepi. Kalau giliran orang yang hajatan dangdut mah rame ya? Hah? Ya, begitu ya? Sholat itu kunci utama manusia. Kenapa harus sholat? Nih, sholat itu punya arti tameng. Dia itu bisa membentengi. Dari mana? Anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu merupakan benteng pencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Fahsya itu artinya kemaksiatan yang ditutup-tutupi. Bu, ada nggak kemaksiatan yang ditutup-tutupi? Ada. Ya, misalnya nih, seorang laki-laki yang sudah beristri, seorang perempuan yang sudah bersuami, ya Bu ya, mereka berselingkuh. Itu rata-rata ditutup-tutupi nggak Bu? Itu namanya fahsya. Fahsya ya, artinya perbuatan maksiat yang ditutup-tutupi. Orang yang sholat nggak akan melakukan perbuatan itu, Bu. Nggak akan melakukan perbuatan tersebut. Wal munkar, kalau munkar itu perbuatan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Apa Bu? Ngegibah. Ngegibah terang-terangan nggak Bu? Terang-terangan, masa ngegibah sendirian? Nih Bu, dengerin dah. Ngegibah itu biasanya grup gibah minimal 2 orang, bener gak? Ya, grup gibah nih 2 orang, ya, yang ngomong sama yang ngedengerin. Datang lagi 2 orang lagi, jadi 4, makin rame tuh ya, ya kan ya. Datang lagi 2 lagi 6, makin rame lagi, makin seru itu ngegibah, ya kan gitu ya. Itu kemaksiatan yang terang-terangan, makanya namanya mungkar. Nah Bu, coba Bu, kalau ada orang ngajak kita bergibah, kita lagi berdua, teman kita ngajak ngegibah, dia lagi ngomong ngoceh aja, ngomongin orang lain Bu ya, kita tinggalin Bu, kira-kira bisa nggak dia ngegibah Bu? Nggak bisa, karena gibah itu terdiri dari orang yang ngomongin dan orang yang ngedenger. Kalau misalnya dia kita tinggalin, nggak akan bisa ngegibah dia. Masa dia ngomong sendirian? Kayak gitu ya. Oh, nah orang yang rajin sholat, yang sholat 5 waktu itu Bu, nggak akan melakukan perbuatan seperti itu kalau sholatnya bener. Menurut baik kita sering maksiat gara-gara memang sholatnya itu belum bener Bu ya. Belum kan? Kalau sholatnya bener lah udah. Kemudian tuh, cara mengisi kemerdekaan itu dengan rajin sholat kita. Kalau seandainya penduduk negeri kita mayoritas orang yang taat sholat, insya Allah Bu, nggak akan seperti ini negeri kita. Sholatnya rajin, nggak akan ada yang namanya kriminal. Ada nggak orang yang rajin sholat kemudian dia menyebar luaskan narkoba, ya, mengkonsumsi narkoba? Iya, karena apa? Karena negara kita mayoritas penduduknya itu tidak taat sholat, sehingga negara itu nggak maju-maju. Coba yang korupsi Bu, korupsi,
Ngerti nggak? Koruptor banyak nggak? Banyak. Itu yang menggerogoti keuangan negara kita koruptor. Sholat nggak dia, Bu? Kagak. Kalaupun dia sholat, paling formalitas. Coba kalau misalnya semua pejabat-pejabat taat sholat, semua penguasa taat sholat, insya Allah, Bu, nggak ada yang korupsi. Kenapa? Karena insya Allah mereka akan mampu ya membentengi diri dari godaan-godaan korupsi. Wa atau zakah, yang kedua adalah ngisi kemerdekaan dengan cara kita itu mengeluarkan zakat. Bu, udah panen belum di sini? Oh, cek lagi, Bu, ya. Kalau ibu nanti panen punya padi, ya Bu ya, zakatin. Yang wajib zakat itu kalau sudah mencapai nisab. Kalau penghasilan panen itu sudah 6 kintal setengah. Kalau yang belum 6 kintal setengah, Bu, 6 kintal, 5 kintal, belum wajib zakat, Bu. Ya, Bu ya. Yang wajib zakat itu kalau hasil panennya 6 kintal setengah, wajib zakat. Dikasih sama kita, pertama ke fakir miskin dari kalangan keluarga kita dulu. Ya. Kakak kita, adik kita, ya, kemudian mamang kita, uak kita, baru kemudian ke tetangga dekat, Bu. Lalu kemudian ke tetangga jauh. Kalau semuanya pada zakat, Bu, nggak ada orang yang kelaparan. Benar nggak kira-kira? Kalau orang kaya pada zakat, nggak ada yang kelaparan. Kalau orang kaya pada zakat, yang pada sulit modal usaha, insya Allah, Bu, dengan duit zakat bakalan dijadikan modal. Ini mah yang zakat pada pelit, yang punya kata kekayaan pada pelit, pada kagak mau. Ibu punya perhiasan nggak, Bu? Perhiasan. Kalau perhiasan yang dipakai emang nggak wajib zakat, Bu? Nggak wajib. Yang kagak dipakai yang wajib mah, Bu. Yang disimpan, Bu. Itu juga kalau kalau emas yang disimpannya itu sudah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas murni. Kalau belum 85 gram emas murni, belum wajib zakat, Bu. Belum wajib. Satu tuh. Yang 85 ke bawah itu belum wajib zakat. Kemudian yang enggak dipakai, yang disimpan. Kalau yang dipakai emang enggak wajib zakat, Bu. Ibu punya emas. Ya. Bu nih. Di tangan kanan gelang setengah kilo, kanan kiri setengah kilo, anting kanan setengah kilo, anting kiri setengah kilo. Itu berapa tuh? 2 kilo ya. Kemudian leher 1 kilo, 3 kilo. Dipakai setiap hari oleh ibu? Enggak wajib zakat, enggak. Kalau dipakai mah. Tapi yang wajib zakat adalah yang kasih sama kita fakir miskin. Udah pasti, Bu, kalau misalnya kita saling menyantuni, nggak ada orang yang kelaparan, rakyat akan makmur. Cukup dengan zakat ya sebenarnya. Tapi karena pada pelit ya susah. Kemudian yang ketiga, ngisi kemerdekaan dengan wa amaru bil ma'ruf, perintahkan kepada kebaikan, Bu. Ibu punya anak, Bu? Punya anak? Punya anak, Bu ya? Ibu harus amar ma'ruf kepada anak. Nyuruh sekolah itu amar ma'ruf, Bu ya. Nyuruh ngaji, nyuruh sholat. Kalau anak dewasa ya suruh dia pakai jilbab, itu amar ma'ruf, Bu. Namanya amar ma'ruf. Nggak usah jauh-jauh, Bu, amar ma'ruf mah. Suami nggak sholat, kita omongin, Pak, ayo sholat. Ya gitu ya. Bang, sholat, Bang. Kalau abang, saya kan ngaji rajin, Bang. Abang nggak sholat, malu saya. Udah sholat, Bang, ya. Kalau abang nggak sholat, nggak akan saya kasih nanti abang. Gitu ya. Ancam aja, Bu, gitu ya. Tuh. Nahau anil mungkar. Ya, nahi mungkar. Nahi mungkar harus berangkat dari diri kita juga, Bu. Masing-masing kita itu punya tugas mencegah kemungkaran. Maaf nih, Bu ya. Saya ngomong nih. Saya suka ngeritik, Bu. Kalau kita hajatan, Bu. Hajatan. Salah satu kemungkaran itu adalah kita tetanggapan yang kira-kira berbau maksiat. Apa, Bu? Dangdutan. Maaf, Bu ya, memang ini banyak yang gak diterima oleh masyarakat. Tapi saya harus ngomong, Bu. Dangdutan.
Saya tanya Bu, itu dangdutan sewanya berapa? Sewanya 10,5 sampai 10 juta. Terus kalau nggak dangdutan kira-kira emang kosong, nggak ada orang yang mau kondangan? Hah? Nih Bu nih, maaf ya. Saya tanya Bu, dangdutan Bu, dangdutan ya. Itu artis-artisnya pada sopan nggak Bu? Ya Bu ya, maaf nih. Saya ngomong ya, ini maaf nih saya mah. Biasanya Bu ya, ini ya biasanya nih terbuka Bu auratnya. Ya, terbuka. Yang ngeliatin dosa nggak? Yang ngeliatin yang begitu dosa nggak? Laki-laki yang ngeliatin pada melotot dosa nggak? Dosa Bu. Dan aurat. Oke kan ya? Nah, terus yang paling bahayanya Bu, kalau ada di situ akibat dari situ kemudian ada yang namanya perjudian Bu. Kalau di sini nggak ada barangkali ya, orang pada main judi, ya. Terus kemudian orang pada mabok, nggak ada Bu di sini mah. Khawatir nih, dengerin Bu ya. Kita menyelenggarakan sebuah kemaksiatan. Di situ ada dangdutan. Orang yang melihat aurat wanita-wanita yang sedang bergoyang, kemudian ada auratnya terbuka Bu. Itu kalau ada di situ 200 orang Bu, kita dapat dosanya Bu 200 orang. Ya. Terus ada orang di situ misalnya main judi. Ada misalnya 10 orang main judi, kebagian dosa main judinya Bu. 10 orang. Terus ada orang yang mabok Bu. Ya, karena gara-gara kita itu ada yang mabok Bu. Ada misalnya 10 orang yang mabok, kita kebagian dosa. Dosanya gede nggak mabok Bu? Gede. Makanya saya bilang, ini saya dalam konteks supaya apa Bu? Supaya bumi kita berkah. Supaya bumi kita berkah. Makanya kita berawal dari amar ma'ruf, dari jamaah kita dah sendiri gitu Bu ya. Ini pahit Bu, nahi mungkar itu. Nggak ada orang yang senang Bu. Oh dia larang ustaz kok ngelarang-larang. Enggak, ini kewajiban. Kewajiban Bu ya. Nah, jadi saya berbicara ini pertama atas nama penyuluh Kecamatan Batu Jaya Bu ya. Yang kedua atas nama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Batu Jaya. Jadi mohon agar supaya ya Bu ya, kita berkahi kemerdekaan negara kita itu kita syukuri dengan berapa poin tuh yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita melaksanakan sholat rajin Bu ya. Ajak suami kita, ajak anak-anak kita. Kemudian kita melaksanakan zakat. Kalau belum mencapai nisab kita sedekah Bu ya, banyakin sedekah. Makmur insya Allah negeri kita. Yang ketiga adalah amar ma'ruf. Kita ajak suami kita, anak cucu kita untuk melakukan perintah Allah. Sholatnya ya Bu ya. Kemudian hadir di majelis taklimnya, ngajinya. Dan yang keempat adalah nahi mungkar, mencegah kemungkaran Bu ya. Nah, kalau misalnya kita punya anak nggak pakai jilbab ya kita omongin. Kalau misalnya anak kita nggak mau pesantren ya, atau misalnya nggak mau sekolah, kita omongin. Itu dalam cara kita sedikit ya miniatur kita dalam mensyukuri rahmat dan kemerdekaan RI kita, kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu-ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.